Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan berusaha menyampaikan kepada sponsor tentang bagaimana hasil yang telah dikerjakan dapat diterima dengan baik dan dengan cara yang formal. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah apakah semua pekerjaannya tersebut tervalidasi dengan benar? Nah, selama proses validasi yang kita gunakan adalah menggunakan tools dan teknik inspection. Kenapa kita menggunakan ini? Karena yang pertama, dalam proyek sewa komputer ini telah terdapat dokumen-dokumen yang dihasilkan sebelum sampai ke tahap ini. Sehingga dokumen tersebut sudah pastinya valid dan sudah disetujui oleh sponsor. Oleh karena itu, kita lebih memilih menggunakan tools dan teknik inspection ini untuk menjamin kebenaran terhadap apa yang telah diberikan kepada sponsor. Nah, inputnya adalah dokumen persyaratan proyek sewa komputer, kemudian dokumen scope statement sewa komputer, serta dokumen work break structure atau WBS sewa komputer. Nah, di sini saya akan membahas tentang teknik yang digunakan dalam proyek, apakah sudah sesuai dan tidak melanggar dari scope proyek yang telah ditentukan. Nah, yang pertama kita akan membahas dari plan scope management. Di sini diterangkan bahwa yang akan digunakan adalah teknik expert judgment. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa expert judgment ini sudah disebutkan di project charter pada sewa komputer sebelumnya. Artinya, penggunaan teknik ini memang sudah direncanakan sejak awal, sehingga secara umumnya expert judgment ini tervalidasi dan dapat diterapkan untuk proyek ini. Dan untuk menjaga skop dari proyek ini supaya tidak keluar dari skop yang ditentukan, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu tujuan apa dan juga results kita itu seperti apa. Sehingga nanti kedepannya expert judgment yang akan berperan dalam proyek kita ini, seorang expert judgment yang akan berperan nanti, dia tetap akan dapat mengetahui batasan-batasan apa saja yang berada dalam proyek kita. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan brainstorming. Di sini diterapkan dalam pembuatan WBS. Nah, teknik yang digunakan brainstorming ini cukup sesuai dengan tools yang digunakan dalam pembuatan WBS. Karena apa? Karena brainstorming ini dia menggunakan research yang ada dan juga tidak keluar dari skopnya. Karena ketika kita melakukan brainstorming pun, orang dapat saling mengontrol apakah kita keluar dari skop atau tidak. Serta pembuatan WBS dengan teknik brainstorming ini cocok dengan tools yang digunakan, yaitu top-down, sehingga dapat dikatakan bahwa teknik brainstorming tervalidasi dengan baik. Nah, kemudian dia adalah phase oriented. Di sini teknik phase oriented artinya dalam pengerjaan WBS yang digunakan, dia menggunakan teknik phase oriented dalam penyewaan komputer. Kenapa hal ini dapat dikatakan tervalidasi? Karena pada dasarnya kita tidak bisa keluar dari urut-urutan atau sequence dari penyewaan komputer. Sehingga dalam hal ini kami memvalidasi bahwa teknik phase oriented ini dapat digunakan dalam pembuatan WBS. Nah, dari teknik yang telah dijabarkan, tidak ada teknik yang tidak tervalidasi, sehingga tidak ada perubahan requirement untuk sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknik yang telah dipaparkan sebelumnya itu tervalidasi semua. Harapannya, sponsor dapat memahami bahwa kami telah menerima hasil kerja dari tim proyek dan menyatakan bahwa teknik yang mereka gunakan tervalidasi dan tidak akan mengganggu skop dari proyek tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu terkait tools yang digunakan dalam proyek ini nanti. Perkenalkan, saya Safer Woyadi dari perwakilan tim project sewa komputer. Pada kesempatan ini, pada video ini saya akan menjelaskan proses validasi untuk top down. Jadi untuk tools top down. Jadi bisa kita lihat dari sini, dari tim project memilih
tools top down. Nah, dari tools top down ini digunakan untuk membuat WPS, work breakdown structure. Nah, ini di sini adalah alasan-alasan mengapa tim memilih tools top down, yaitu pertama adalah menginginkan penjelasan dan pemahaman yang progresif terhadap pembuatan BPS. Yang kedua adalah berguna dalam memperoleh pemahaman yang sama mengenai batasan dan sifat proyek. Yang ketiga, membuat BPS lebih mudah dalam mengcover permasalahan life cycle dan karakteristik. Juga di gabungan dengan teknik brainstorming itu juga sangat cocok dengan tools top down. Jadi ini adalah jadi saya mengambil ini dari dokumen yang diberikan oleh tim project yang membuat BPS, work breakdown structure, dan ini adalah BPS yang ini, dan saya sudah melihat dengan alasan ini valid, dan maka tools top down ini sudah tervalidasi. Jadi tools top down ini sesuai dengan scope yang diinginkan, juga sesuai dengan project charter, dan ini dapat digunakan dengan baik sesuai dengan keinginan dari sponsor. Jadi sekian video penjelasan validasi kami. Saya Safir Wayadi menutup video ini. Terima kasih.